Kereta api barang anjlok di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Keberangkatan sejumlah kereta penumpang tertunda. Sejumlah produk makanan yang diduga mengandung melamin masih dijual bebas di pasaran. Halo pemirsa, kedua laporan tadi beserta sejumlah berita terkini lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Yulia Supadmo, inilah Seputar Indonesia. Pemirsa, berhati-hatilah seiring meningkatnya jumlah kendaraan pada arus mudik tahun ini, kecelakaan terus mengintai Anda pengguna jalan. Dini hari tadi sebuah bus yang mengangkut pemudik menabrak satu rumah di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat. 2 orang tewas seketika dalam kejadian ini. Kecelakaan maut ini terjadi sekitar pukul 4 dini hari tadi di jalur utama Pantura, Desa Gebang, Cirebon, Jawa Barat. Bus Rosalia Indah jurusan Malang, Jakarta tengah melaju dengan kecepatan tinggi. Saat melintasi ruas Desa Gebang, bus berusaha menghindari sebuah truk yang hendak berbelok arah. Namun supir bus tidak dapat mengendalikan kemudi hingga menabrak truk tepat di depannya. Diduga hilang kendali, bus angkutan ini kemudian banting setir hingga menabrak sebuah rumah dan bengkel tepat di pinggir jalur Pantura. 2 orang tewas seketika di lokasi kejadian ini. Satu korban bernama Ismail merupakan pemilik bengkel warga Desa Gebang, sementara satu korban lagi bernama Kisman warga Sidareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Saat kejadian, keduanya tengah beristirahat di luar sehabis makan sahur. Sementara itu penumpang dan awak bus selamat dari kecelakaan ini. Dengar saya ini dalam kecepatan, ban sebelah kiri berdus langsung ambil kiri Pak. Langsung ngantem ini Pak, ngantem. Berarti sempat terdengar itu Pak, ledakan Pak? Wah, terdengar semua Pak. Truk dulu atau gimana Pak? Tidur itu di samping saya ini. Ya, yang jelas langsung masuk ke sana Pak. Selain menewaskan 2 orang, kecelakaan maut ini juga mengakibatkan sebuah sepeda motor rusak dan 2 orang luka-luka. Aparat kepolisian dari Polres Cirebon hingga sore ini masih terus melakukan penyelidikan peristiwa maut ini. Pekan ini jumlah kendaraan pemudik yang melewati jalur Pantura sudah mulai meningkat. Puncak arus mudik melalui jalur Pantura diperkirakan akan terjadi pada H-4 atau pada hari Sabtu lusa. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan. Kereta api barang yang mengangkut gerbong berisi premium dan solar untuk stok BBM wilayah Pematang Siantar, Sumatera Utara pagi tadi anjlok di kawasan Kecamatan Siantar, Martobo. Akibatnya keberangkatan sejumlah kereta penumpang tertunda. Kereta api barang BB 31310 yang membawa 4 gerbong bahan bakar minyak jenis solar dan premium untuk kebutuhan BBM di wilayah Pematang Siantar, Sumatera Utara sekitar pukul 6 pagi tadi anjlok. Kereta dari tebing tinggi tujuan Pematang Siantar ini anjlok di kilometer 41, tepatnya di Desa Tambum, Bolok, Siantar Martobo, Pematang Siantar. Hingga saat ini kereta belum berhasil dievakuasi. Akibat peristiwa ini sejumlah perjalanan kereta terganggu. Sekitar 50 penumpang yang akan diberangkatkan dari Siantar menuju Medan terpaksa dialihkan menggunakan bus. Diduga anjloknya kereta barang akibat besi rel patah karena usia. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Rizal melaporkan. Dan pemirsa, 6 hari menjelang Lebaran, arus mudik di berbagai daerah semakin padat. Di Tol Cikampek, Jawa Barat, antrean kendaraan mencapai 3 km. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, dan Semarang, Jawa Tengah, pemudik juga semakin ramai. Jawa Barat hari Kamis mulai dipadati pemudik. Kepadatan terjadi sejak pagi hari seiring makin banyaknya kendaraan dari arah Jakarta. Untuk mengurangi kepadatan, petugas sempat menutup ruas jalan dari Purwakarta menuju gerbang Tol Cikampek. Kepadatan juga mulai terjadi di pelabuhan penyeberangan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk mengatasi kepadatan kendaraan, pihak ASDP Ketapang menambah frekuensi penyeberangan. Petugas memperkirakan puncak arus mudik di pelabuhan ini mencapai puncaknya pada H-4 hingga H-2. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, para pemudik yang akan menggunakan kereta Kaligung Ekonomi rela antri tiket meski loket belum dibuka. Mereka adalah pemudik yang akan menuju kota Pemalang, Pekalongan, dan Tegal. Pemudik yang menggunakan kereta ini juga harus berebut untuk naik ke atas kereta. Tim Liputan RCTI melaporkan.
Pemirsa, satu keluarga ditemukan tewas di dalam rumah mereka di Surabaya, Jawa Timur. Tetaplah di Seputar Indonesia. Sekitar 100 buruh sebuah perusahaan di kawasan industri Jababeka, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat keracunan air minum. Air tersebut disediakan perusahaan hasil penyulingan mandiri. 5 di antara korban dalam kondisi kritis. Puluhan buruh PT Kemko Harapan Nusantara ini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Medirosa, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Mereka mengaku mual, pusing, muntah, dan diare setelah meminum air sulingan pabrik yang memproduksi onderdil kendaraan bermotor. Selama ini perusahaan menyediakan air minum bagi karyawan dari air tanah yang disuling sendiri hingga siap minum. Namun sejak 3 hari lalu, air minum dirasakan berubah. Itu air minum udah lama berasa pahit, sama pahit, masuk asin, pahit lagi. Saat ini sekitar 40 karyawan PT Kemko masih dirawat. Puluhan lainnya menjalani rawat jalan. Korban diperkirakan masih akan bertambah karena jumlah buruh mencapai ratusan orang. Petugas medis masih melakukan observasi terhadap para korban yang diduga keracunan air sulingan. Saat ini Dinkes Kabupaten Bekasi memeriksa sampel air sulingan dan makanan catering yang dikonsumsi para karyawan. Sementara kasus ini ditangani Polres Metro Kabupaten Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Afri Soni dan Joko Herlambang melaporkan. Kereta api masih menjadi pilihan favorit untuk pulang kampung. Namun seberapa amankah perjalanan Anda dengan kereta api? Laporan khusus RCTI akan hadir sesaat lagi. Lebaran sebentar lagi, arus pemudik ke kampung halaman pun terus meningkat. Salah satunya dengan kereta api karena relatif murah dan lancar. Namun seberapa amankah kereta api bagi perjalanan Anda? Sejumlah infrastruktur penunjang kereta api rawan aksi pencurian. Ketidaklayakan karena usia juga bisa membahayakan keselamatan Anda. Pulang kampung atau mudik adalah tradisi tahunan setiap menjelang Idul Fitri. Salah satu moda transportasi pilihan pemudik adalah kereta api. Selain murah, kereta api dinilai lebih lancar mengantar pemudik sampai tujuan. Namun angkutan massal favorit masyarakat ini belum sepenuhnya aman. Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencatat, lintasan kereta di Pulau Jawa terdapat 16 titik rawan banjir dan longsor. Selain itu, kondisi rel kereta yang rapuh juga masih terdapat di kawasan Bandung, Banjar, Garut, dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Dirjen Perkeretaapian Wendy Aritonang mengatakan, kecelakaan kereta tidak hanya terjadi karena penyebab tunggal. Kita perbaiki. Nah, yang terjadi sering-sering adalah kombinasi sekarang. Nah, kombinasi misalnya adalah kebetulan jalannya belum sepenuhnya diperbaiki. Kereta yang lain kebetulan lewat. Kebetulan juga keretanya juga pas yang tidak 100% fit. Ditjen Perkeretaapian telah berupaya memberi perhatian serius terhadap titik-titik rawan. Sementara Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT justru menyatakan jika terjadi 1 atau 2 kasus kereta anjlok dinilai wajar-wajar saja. KNKT beralasan pemerintah dan operator transportasi telah berusaha melakukan berbagai perbaikan. Namun untuk mencapai tingkat ideal saat Lebaran tidak mungkin. Ya katakanlah hampir 70-60% dari masyarakat kita yang beragama Islam bergerak sekaligus itu. Dan itu satu hal yang luar biasa. Yang tidak akan mampu tertangani dengan tuntutan yang dalam keadaan normal ideal begitu ya. Itu jumlah bus akan terbatas. Tatang mengatakan persoalan kereta api saat ini adalah bantalan, rel, dan roda kereta api yang sudah tua. Dan ironisnya, kerap terjadi pencurian skrup atau pemotongan kabel. Ini terbukti dengan ditangkapnya Ngatiman, warga Kelego, Boyolali, Jawa Tengah, yang mengaku mencuri rel dan landasan besi. Hilangnya tumpuan rel kereta tentunya sangat berbahaya, karena dapat mengakibatkan kereta keluar rel dan yang jelas membahayakan ratusan ribu penumpang.
Sementara di stasiun kereta api Klaten, Jawa Tengah, petugas mendapati sejumlah baut rel kereta terlepas dari kaitnya dan beberapa rel rusak diduga akan dicuri. Tindak pencurian infrastruktur penunjang kereta api tentunya sangat tidak diharapkan terjadi. Selama September 2008 saja setidaknya terjadi 3 kali kereta anjlok di wilayah Cipendei, Jawa Barat. 1 kali di stasiun Ciroyom, Bandung. Seminggu lalu, kereta Argo Bromo anjlok di Tegal, Jawa Tengah. Belum lagi kecelakaan kereta yang menabrak angkot di Bekasi dengan 5 orang tewas. Dengan segala keterbatasan, kita hanya bisa berharap perjalanan mudik lebaran tahun ini berjalan lancar. Tim Liputan RCTI melaporkan. Anda pernah mengkonsumsi produk susu yang ditarik Badan POM terkait pencemaran melamin? Anda tak perlu panik. Kami akan kembali dengan jawabannya sesaat lagi. Mantan agen Badan Intelijen Negara Budi Santoso mencabut seluruh pernyataan dalam BAP kasus pembunuhan Munir. Padahal dalam BAP tersebut diungkap fakta adanya hubungan antara mantan petinggi BIN Muhdi PR dan terpidana kasus pembunuhan Munir Polikarpus. Yang mulia dari Kedubes Republik Indonesia di Islamabad, Pakistan, surat ini ditujukan kepada Majelis Hakim dengan tulisan kepada kami. Surat itu ditulis oleh saksinya saudara jaksa bernama Budi Santoso. Penasihat hukum Muhdi Purwopranjono, tersangka kasus pembunuhan Munir, menyatakan Budi Santoso, mantan agen media Badan Intelijen Negara, telah mencabut seluruh isi berita acara perkara. Dalam dokumen yang diperoleh RCTI, pada 14 Juni 2004 atau 3 bulan sebelum kematian Munir, Budi Santoso, agen BIN, mengaku pernah mengeluarkan dana 10 juta rupiah yang disebutnya atas perintah Muhdi PR. Dalam dokumen yang sama, Budi Santoso juga pernah mengaku pertama kali bertemu Polikarpus di ruangan Muhdi PR. Ketua Majelis Hakim Soeharto mengatakan secara resmi belum menerima surat yang ditandatangani langsung oleh Budi Santoso. Jaksa penuntut umum mengaku tidak menerima tembusan surat dan meragukan keasliannya. Namun bila ternyata asli, jaksa akan berupaya untuk tetap menghadirkan Budi Santoso di persidangan atau menggunakan BAP-nya sebagai bukti di persidangan. Surat pencabutan BAP ini ditunjukkan penasihat hukum Muhdi PR Wirawan Adnan di akhir persidangan Kamis siang sebagai tembusan surat yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hendrawan Setiawan dan Nur Aryadin melaporkan. Meski Badan POM telah memerintahkan penarikan 28 produk turunan susu yang diduga mengandung melamin, namun produk ini nyatanya masih dijual bebas di pasaran. Dan bila Anda yang selama ini mungkin biasa mengkonsumsi di antara ke-28 produk tersebut, tidak perlu terlalu panik, asalkan mewaspadai beberapa hal berikut ini. Razia penarikan 28 produk turunan susu terus dilakukan sejumlah balai POM di tanah air. Di Jakarta, petugas menarik produk impor yang diduga mengandung melamin. Di Pontianak, Balai POM bahkan menarik dan langsung memusnahkan berkaleng-kaleng produk asal Cina yang masuk secara ilegal. Sementara di Bali dan Jogja, Balai POM tidak menarik seluruh produk turunan susu yang masuk daftar 28 merek sesuai edaran BPOM. Produk seperti Oreo, Snickers, dan M&M's yang ditarik hanya yang berkode BPOM ML, artinya produk tersebut produksi luar negeri. Sementara produk dengan kode BPOM MD tidak ditarik dan Balai POM menyatakan produk berkode MD tetap aman dikonsumsi. Heboh penarikan 28 produk turunan susu ini tentu saja mengkhawatirkan masyarakat. Apalagi sebagian dari produk tersebut biasa dikonsumsi sehari-hari, terutama anak-anak. Ya, udah pernah makan sih beberapa, jadinya. Terus jadi khawatir nggak? Iya banget dong. Terus juga ini produknya yang well known banget kan. Nah, terus setelah tahu ini ditarik, kira-kira nanti mau beli lagi nggak selain? Enggak dulu deh, sampai ada pemberitahuan dari pemerintah gitu. Kayaknya yang di rumah juga bakal dikeluarin dulu. Iya sama, kayaknya nggak bakal beli dulu kalau sampai itu pengumuman resminya. Terus paling khawatir nggak ntar orangnya jadi kenapa-kenapa gitu? Ya khawatir lah mas. Iya. Ya, terima kasih. Dokter spesialis anak RSCM Profesor Dr. Marjani Said mengatakan melamin sangat tidak boleh masuk ke dalam tubuh, apalagi tubuh bayi yang sangat rentan. Dalam jumlah besar, melamin akan membentuk batu di ginjal. Dampak lainnya adalah infeksi saluran kencing hingga gagal ginjal dan kematian.
Jika Anda termasuk suka mengkonsumsi di antara 28 produk tersebut dan Anda khawatir tubuh anak Anda dan Anda sudah tercemar melamin, apa yang harus Anda lakukan? Menurut Dr. Marjanis, jika dikonsumsi dalam jumlah sedikit, melamin akan terurai dan terbuang lewat saluran pencernaan. Namun jika kadar melamin dalam tubuh cukup tinggi, waspadalah, karena belum ada obat atau penawar untuk melawan efek melamin. Di antara ketakutan akan dampak melamin, kami mendapati sejumlah produk masih dijual bebas. Karena tidak mungkin mengandalkan pemerintah untuk benar-benar membebaskan produk-produk tersebut di pasaran, Anda sendirilah yang akhirnya harus waspada. Tim Liputan RCTI melaporkan. Dan seputar Indonesia, Kamis 25 September 2008 berakhir di sini. Saya Yulia Supatmo. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.